warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Turiza, NIM 18. Di sini saya akan membacakan pendahuluan era kontemporer atau esensi modernisasi menurut sebagian ahli adalah jenis sosial modern atau yang sedang berada dalam proses menjadi modern. Bagi ahli, esensi modernisasi ditemukan dalam kepribadian individual. Istilah modern juga bisa berkaitan dengan karakteristik. Kata modern disebut dengan modernisme, maka kata ini berarti gerakan yang bertujuan menafsirkan kembali doktrin tradisional menyesuaikan dengan aliran-aliran modern seperti filsafat, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Masyarakat Islam modern berarti corak pemikiran dalam Islam yang berlaku sesuai dengan tuntunan zaman, institusi lama, dan sebagian untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern. Kadang hal seperti itu juga berpengaruh pada akhlak seseorang dan menimbulkan tantangan akidah dan akhlak di era modern. Saya akan membahas sebuah lembaga yang tidak menghilangkan akhlak krama dalam era modern seperti ini. Identitas lembaga. Sejarah berdirinya SMP Islam Sidoarjo. SMP Islam Sidoarjo berdiri pada tanggal 5 Januari 1976 oleh Drs. Al-Murtafiq. Pada tahun 1976 sampai 1978, SMP Islam Sidoarjo merupakan kelanjutan dari Madrasah Mu'allimin Sidoarjo yang berdiri pada tanggal 158 dengan tujuan semua siswa melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai agama secara optimal. Profesionalisme guru, melaksanakan inovasi pembelajaran, menyusun bahan ajar semua tingkat dan setiap mata pelajaran yang berkualitas, melaksanakan pelatihan ketatausahaan, melaksanakan manajemen berbasis MBS secara optimal. Visi SMP Islam Sidoarjo. Visi ini menjiwai warga sekolah kami untuk selalu mewujudkan setiap dan berkelanjutan mencapai tujuan sekolah. Visi kami yaitu berprestasi, terampil, dan berakhlakul karimah. Kegiatan program strategi wujud budaya religius keagamaan di sekolah menurut Asmaun Sahlan dalam bukunya mewujudkan budaya religius di sekolah sebagai berikut. Senyum, salam, sapa. Dalam Islam sangat dianjurkan memberikan sapa pada orang lain dengan mengucapkan salam. Ucapan salam di samping sebagai doa bagi orang sebagai bentuk persaudaraan sesama manusia. Secara sosiologi, sapaan dan salam dapat meningkatkan interaksi antar sesama, saling dihargai, dihormati. 2. Saling hormat dan toleran. Budaya saling hormat dan toleran harus diaplikasikan di sekolah. Saling menghormati antara yang lebih muda dan yang lebih tua, menghormati perbedaan pengetahuan agama, bahkan saling menghormati antar agama yang berbeda. 3. Sholat duha. Sholat duha merupakan salah satu sholat sunnah yang istimewa. Waktu sholat duha adalah
waktu ketika matahari mulai naik kurang dari lebih 7 hasta sejak terbitnya matahari, kira-kira pukul 7 pagi hingga waktu zuhur. Jumlah rakaat sholat duha minimal 12 rakaat dan dilakukan dalam satuan 2 rakaat sekali salam. Istighosa dan doa bersama dan bertujuan memohon pertolongan Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kegiatan ini sebenarnya zikrullah dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, kondisi kecerdasan spiritual siswa di SMP Islam. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk spesifik dari dilihat segi fisik maupun non fisiknya. Ditinjau dari segi fisik, tidak ada makhluk lain yang memiliki tubuh sesempurna manusia. Sementara dari segi non fisik, manusia memiliki struktur rohani yang sangat membedakan dengan makhluk lain. Manusia dilahirkan dalam keadaan lemah fisik maupun psikis. Meskipun demikian, ia telah memiliki kemampuan bawaan yang bersifat latin. Potensi bawaan ini merupakan potensi bawaan ini memerlukan pengembangan melalui bimbingan dan pemeliharaan yang mantap, terlebih pada hasil usia dini. Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah mengatakan kondisi kecerdasan spiritual siswa SMP Islam ini lumayan bagus. Tetapi masih ada sebagian yang sulit untuk diatur, mungkin dari faktor keluarga juga kurang mendukung, maka sifat bawaannya masih tidak stabil. Tetapi semua guru di sini sudah berusaha meningkatkan pembiasaan kegiatan yang mendukung berkembangnya kecerdasan spiritual agar semakin berkembang dan menjadi anak yang memiliki pribadi muslim. Selanjutnya, penanaman nilai keagamaan di SMP Islam Sidoarjo. Penelitian mendapatkan hasil interview dari guru PAI Bapak Yadi Utomo adalah sebagai berikut. Kecerdasan siswa itu bervariasi, tapi bila yang dimaksud kecerdasan spiritual, tentu kami punya dasar-dasar untuk membangun perkembangannya kecerdasan spiritual siswa, yaitu membentuk karakter beserta didik berakhlakul mulia, tentunya berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Kedua, membiasakan diri untuk beribadah sholat fardu secara berjamaah, juga membiasakan sholat duha dan juga sholat sunnah lainnya rawatib. 3. Membiasakan diri untuk mengaji setiap hari berdasarkan tutu'e, menghafal Al-Quran, surat-surat pendek pilihan, menghafal doa harian. Pembacaan Asmaul Husna. Setiap sholat berzikir dan berdoa secara istiqomah, istighosa, wirid, manakib, tahlid, tibaan, dan lain-lain. Kultum. C. Upaya guru PAI melalui penanaman nilai-nilai keagamaan dalam mengembangkan kecerdasan spiritual siswa. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari hasil interview oleh guru PAI adalah sebagai berikut. Di antaranya upaya guru PAI melalui penanaman nilai keagamaan dalam mengembangkan kecerdasan spiritual siswa SMP Islam Sidoarjo. Yang selama ini yang dilakukan adalah membentuk karakter peserta didik yang berakhlakul mulia, tentunya berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Membiasakan diri untuk beribadah secara fardu secara berjamaah. Membiasakan diri untuk beribadah sholat fardu secara berjamaah. Ketiga, membiasakan diri untuk mengaji setiap hari, menghafal Al-Quran dan surat-surat pendek pilihan, menghafal doa harian, berzikir dan berdoa secara
secara istiqomah. Kultum memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada siswa untuk tampil sebagai pemimpin. Di antaranya berani dan terampil memimpin sebagai imam sholat fardu, sholat atau sholat duha. Kedua, berani dan terampil memimpin sebagai pemimpin bacaan tahlil, isi gosah, dibaan, dan lain-lain. Ketiga, berani terampil memimpin sebagai dai yang memberi kultum kepada temannya. Kondisi kecerdasan spiritual siswa SMP Islam Sidoarjo. Dari bentuk katanya, kecerdasan spiritual terdiri dari kata dasar cerdas dan spirit. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sempurna berkembangnya akal budinya, pandai tajam pikiran. Spiritual dalam bahasa Inggris berasal dari kata spirit yang berarti batin, rohani, dan keagamaan. Sedangkan dalam Kamus Psikologi, spiritual diartikan sebagai sesuatu mengenai nilai transcendental. Menurut Ari Ginanjar Agustian, kecerdasan spiritual adalah kemampuan dalam diri manusia untuk bisa merasakan bahwa saya lakukan itu karena Allah semesta dan karena ibadah. Seperti yang ditulis dalam bukunya, kecerdasan spiritual adalah kemampuan memberikan makna terhadap setiap perilaku dan kegiatan melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah, menuju manusia seutuhnya, dan memiliki pola pikiran tauhid integral, realistik, serta bahwa bersifat hanya kepada Allah. Menurut pengamatan yang dilakukan peneliti kecerdasan spiritual siswa kelas 7 memang sudah terlihat baik di dalam kelas maupun di luar kelas, tetapi ada sebagian siswa yang kecerdasan spiritualnya masih terlihat labil. Contohnya seperti akhlak. Dalam masalah penghormatan terhadap guru di kelas, siswa masih belum bisa menghargai guru yang sedang mengajar di kelas. Mereka sering tidak memperhatikan ucapan seorang guru ketika guru sedang berbicara atau menerangkan pelajaran. Yang penanaman nilai keagamaan. Penanaman adalah proses perbuatan dan cara menanamkan, sedangkan arti nilai menurut penanaman adalah proses perbuatan dan cara menanamkan, sedangkan arti nilai menurut Zaki derajat adalah suatu perangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai identitas yang memberikan ciri khusus pada pemikiran, perasaan, kriteria maupun perilaku. Pengertian nilai menurut Sidi Ghazalba sebagaimana dikutip oleh Khobib Toha, nilai adalah suatu bersifat abstrak ideal, sedangkan agama adalah merupakan sesuatu yang berhubungan dengan agama. Beragama beriman yang penulis maksudku di sini adalah agama Islam yang dimiliki oleh setiap individu anak yang melalui proses perpaduan antara potensi bawaan sejak lahir dengan pengaruh dari luar individu. Maka dari itu melalui metode pembiasaan guru guru akan lebih memaksimalkan usahanya dalam membentuk jiwa spiritual siswa, seperti yang disampaikan oleh Hamdan Raji bahwa kiat-kiat dalam membimbing dan mendidik anak menjadi lebih cerdas secara spiritual dan beradab adalah meliputi sebagai berikut: mengajarkan Al-Quran, melatih pelaksanakan sholat, melatih berpuasa, melatih pelaksanaan haji. Yang kelima, mengajak bersama anak untuk bermain. Yang keenam, memanfaatkan metode dakwah Rasulullah, yaitu metode pendekatan keteladanan, memaksimalkan pemanfaatan waktu dan peluang bersama anak untuk memberikan pengarahan. Sikap adil terhadap anak-anak, mendoakan kebaikan anak, mengaktifkan potensi berpikir anak, dan mengembangkan mental anak. Upaya guru melalui penanaman nilai keagamaan dalam mengembangkan kecerdasan. Guru PAI adalah guru orang yang membimbing peserta didik untuk hubungan dengan Tuhannya dan sesamanya. Pendidikan PAI bertujuan untuk membentuk identitas
diri menuju kematangan pribadi, penanaman akidah, akhlak, diutamakan agar peserta didik tidak mengalami kegoncangan pikiran dan jiwanya dalam menentukan solusi atau problem yang dihadapinya. Penanaman nilai keagamaan yang tercantum dalam surat Al-Luqman ayat 13-19 antara lain sebagai berikut. 1. Pembinaan iman dan tauhid. 2. Pembinaan akhlak ayat 14-19. Pembinaan ibadah ayat 17. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.